Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita prediksi buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 5 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Bu Arni datang ke kantornya si Nurul Tunjung, si Priska si muka 2. Pas lagi Bu Arni memarahin si Priska, tiba-tiba datanglah si Kelvin sama si Alia si Hilen Adel. Pas di sini juga Bu Arni juga langsung memarahi si Kelvin sama si Alia si Hilen Adel. Tidak lama kemudian datanglah Neratu sama Tante Marlin. Di sini semua juga sangat kaget dan terkejut. Neratu sama Tante Marlin datang ke ruang kerjanya si Nurul Tunjung si Priska. Si Kelvin sama si Alia si Adel juga dia sangat kaget dan terkejut. Apalagi si Nurul Tunjung si Priska dia sangat benar-benar dia shock, dia panik karena Neratu datang ke kantor dia pas lagi ada Bu Arni lagi memarahin dirinya. Lalu di sini dalam batinnya dia ngomong, saya segini nggak bisa mengelak lagi, kata batinnya si Nurul Tunjung si Priska. Lalu terlihat di sini Bu Arni juga dia ngomong langsung kepada Neratu, maaf Neratu, pokoknya Dewa Buana harus diambil lagi, harus kerja lagi di Buana Kok, kata Bu Arni. Kalau enggak cepat-cepat Dewa masuk lagi ke perusahaan Buana bisa hancur semua, kata Bu Arni kepada Neratu. Si Priska sangat kaget dan terkejut dan Neratu juga sangat kaget mendengar pembicaraan Bu Arni kepada dirinya. Lalu Neratu juga dia pergi dari kantor. Lalu singkat cerita sampailah ke rumah. Pas ke rumah dia kepikiran omongan Bu Arni. Pas dia lagi ngobrol sama Tante Marlin, tiba-tiba datang si Broko Kroni yang dia celaka dan kakinya dia engkol-engkolan. Lalu Neratu juga sangat kaget dan nanya kepada Lipia, kenapa si Roni, kata Neratu kepada Lipia. Lalu Lipia juga dia mengatakan dia jatuh dari Vespa. Saya jual aja Vespanya nek, lah kata Lipia. Lalu dia juga menceritakan bahwa tadi di rumah sakit ketemu sama Dewa dan Nana. Dan ada perempuan dan perempuan itu minta tanggung jawab kepada Dewa. Neratu sangat kaget dan Tante Marlin juga sangat kaget dan dia juga calawak mendengar berita dari Lipia. Lalu di sini Neratu juga ngomong ke Tante Marlin dia mau menemui Dewa. Singkat cerita Neratu juga sama Tante Marlin pergi ke perusahaan, ke kantornya Dewa, yaitu ke Cahaya Nanda. Di Cahaya Nanda di sini Dewa sama Bu Para lagi meeting sama karyawannya karena punya klien baru. Tiba-tiba datanglah Neratu sama Tante Marlin. Di sini Bu Para sangat marah kepada Neratu, kenapa mami kesini? Ini lagi meeting, kata Bu Para. Bu Para juga di sini dimarahin sama Neratu, saya bukan mau ketemu sama kamu, saya mau ketemu sama Dewa, penting, kata Neratu kepada Bu Para. Pokoknya kamu keluar dulu sebentar, kata Neratu kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia keluar dari meeting itu dan singkat cerita dia juga sudah beres ngobrolnya. Pas masuk lagi ke kantornya tiba-tiba Tante Marlin lagi cekcok sama Bu Para. Dasar musuh kamu buyutan, Bu Para sama Tante Marlin. Lalu di sini Bu Para juga menunjuk-nunjuk ke mukanya Tante Marlin. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada ibunya, udah lama nenek kesini itu bukan apa-apa, nenek itu mengajak saya harus kerja lagi di Buana, kata Dewa kepada Bu Para. Lalu Neratu juga ngomong kepada Bu Para, kenapa kamu ini parah, kata Neratu kepada Bu Para. Lalu Neratu juga pergi dari kantornya Dewa, yaitu dari kantornya Cahaya Nanda. Lalu di sisi lain si Dewi dia mau menuju ke rumahnya Nana. Singkat cerita sampailah ke rumahnya Nana dan pas diketuk pintu Nana yang keluar. Nana juga sangat kaget dan masih geram kepada si Dewi.
kamu mau apa lagi ke sini Dewi? Kata Nana kepada si Dewi. Si Dewi di sini mohon-mohon sambil dia mewek lagi kepada Nana. Saya tidak mau putus persahabatan kita nak, kata si Dewi kepada Nana. Nana sekarang bukannya Nana yang dulu, sekarang dia sangat tegas kepada si Dewi. Saya tidak mau punya sahabat yang menusuk dari belakang, kamu itu jahat, kata Nana sambil dia masuk ke dalam dan sambil menutupkan pintu. Si Dewi juga dia pergi dari rumahnya Nana. Di sisi lain Pak Arman sama Bu Diana lagi santai di taman. Tiba-tiba datanglah Pasha. Pak Arman juga dia sangat geram kepada Pasha. Pak Arman dia mau menghajar Pasha, tiba-tiba ditarik tangannya oleh Bu Diana. Lalu di sini mau apa kamu? Kata Pak Arman kepada Pasha. Bu Diana juga dia ngomong, apalagi kamu Pasha menghampiri ke sini, kata Bu Diana kepada Pasha. Pasha juga dia menceritakan kepada Pak Arman sama Bu Diana. Kalau Pak Arman tidak percaya bahwa Hendrik itu masih punya pacar, Pak Arman pergilah ke butiknya Lady, Mbak Lady, kata Pasha sambil dia pergi dari hadapannya Pak Arman. Di sisi lain di butiknya Mbak Lady dia lagi mesra-mesraan sama si Hendrik, dan di sini juga Mbak Lady juga sangat gembira dan si Hendrik juga langsung dipeluk sama Mbak Lady. Pas dia lagi dipeluk, tiba-tiba dia dikagetkan dengan datangnya Pak Arman sama Bu Diana. Di sini juga Hendrik juga yang dia sudah bolotot, dia ditambah-tambah bolotot lagi, dia sampai ngagoler panonya. Dia juga sangat kaget dan terkejut. Pak Arman tidak banyak basa-basi, dia langsung menampar si Hendrik. Hendrik juga sampai ngabangkieng, dia ditampar oleh Pak Arman. Di sini Mbak Lady juga sangat kaget dan terkejut, dan si Hendrik juga dia memegang pipinya karena ditampar oleh Pak Arman. Singkat cerita di sini Pak Arman juga pergi dari butiknya Mbak Lady. Lalu sampailah ke rumah. Pas di rumah di depan pintu Bu Diana ngomong kepada suaminya, kita salah menahan Pasha sama Lula. Kita jadikan aja Lula sama Pasha, tapi bagaimana dengan si Nurus Tunjung si Priska, kata Bu Diana kepada Pak Arman. Bu Diana juga masuk ke dalam duluan, dan di sini Pak Arman juga dia ngomong dalam batinnya, saya harus ketemu empat mata sama Pasha, kata batinnya Pak Arman. Dia masih geram kepada si Hendrik. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Nana, Dewa udah pulang dari kantor. Dia pas sampai rumah Nana ngomong kepada Dewa, tadi ada Dewi ke sini, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa sangat kaget, mau apa lagi dia ke sini? Dia mau persahabatannya, tidak mau putus sama saya. Pokoknya kamu tidak usah persahabatan lagi sama perempuan jahat dan gatal gitu, kata Dewa kepada Nana. Nana juga ngomong, ya enggak ya mas, sambil Nana tersenyum kepada Dewa. Dewa juga langsung ngegerowok, dia juga langsung memeluk Nana dengan penuh kasih sayang. Keesok harinya Nana dan Dewa juga pergi ke rumah sakit untuk cek kandungannya Junior, karena sudah lama. Pas dia lagi duduk di ruang tunggu, tiba-tiba datanglah suster memanggilnya. Lalu Dewa sama Nana juga dia pergi ke ruang rawat untuk mengecek kandungannya. Pas sampai di dalam, di sini Dewa juga ngomong kepada dokter, bagaimana keadaan bayinya dokter, kata Dewa. Bayinya sehat-sehat aja. Tapi di sini Dewa juga kekeh, dia mau nanyakan bagaimana kelaminnya, kata Dewa kepada dokter. Dokter juga dia ngomong belum kelihatan karena bayinya tidak mau diam, kata dokter kepada Dewa. Nah itulah alur cerita prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol karena Mimin gak ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.